Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, saya senang kalau pada pagi ini bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, saudara, bulan Oktober yang kita ketahui adalah bulan reformasi. Ya, itu dilaksanakan oleh gereja-gereja di dunia, mungkin terutama di Hosana juga, bahwa bulan Oktober adalah bulan reformasi. Maka sepanjang bulan Oktober ini kita akan membahas surat Paulus kepada jemaat Timotius. Tapi tidak mungkin ya dalam 4 minggu berturut-turut bisa disampaikan seluruh surat Paulus kepada Timotius 1 dan kedua. Tetapi kami gereja mengambil bagian-bagian tertentu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan, penguraiannya yang temanya adalah menjaga ajaran yang benar. Ya, menjaga ajaran yang benar. Untuk mendasari apa yang akan saya sampaikan, mari kita membuka surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Maksud saya ayat yang ketiga sampai dengan ke-12. Jadi kita akan membaca terlebih dahulu surat Paulus yang pertama kepada Timotius. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ke-11. Setelah mendapatkannya, silakan Bapak Ibu membacanya dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. 2, 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidupmu keselamatan dan diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan. Bahkan hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh para umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Satu bagian lagi kita akan membaca dari 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ke-16. Ini saya akan bacakan ya. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ke-16 yang berbunyi demikian. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi
Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkata ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara-saudara, saya yakin jemaat yang hadir pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah saudara-saudara pernah mengirim atau menerima surat. Pernah? Ada yang belum pernah? Atau ya kalau sekarang di zaman now ini ya. Tetapi pada umumnya ya, saudara telah menerima, telah mengirim surat. Nah, dengan satu tujuan, ketika surat dikirim dengan tujuan yaitu untuk menyampaikan berita. Nah, begitu juga saudara, surat 1 Timotius ditulis oleh Paulus dengan tujuan. Jadi bukan asal coret-coret, bukan asal tulis saja, tetapi saudara, surat 1 Timotius ditulis oleh Paulus dengan satu tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mendorong dan meneguhkan dan menguatkan Timotius yang masih muda. Timotius adalah anak rohani Paulus yang rupanya merasa terlalu muda untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah jemaat. Itu di sebuah kota yang besar, yaitu Efesus. Saudara, pada waktu itu ada banyak permasalahan di gereja Efesus. Misalnya ajaran agama Yahudi yang masuk bercampur aduk dengan kepercayaan mistik. Ya. Jadi misalnya mereka dikatakan tadi percaya kepada dongeng-dongeng, silsilah, pantangan, makan makanan tertentu. Nah itu, maka Paulus menulis surat kepada Timotius. Lalu yang kedua saudara, tujuan kedua Paulus menulis surat kepada Timotius untuk mendorong Timotius agar dapat mempertahankan kemurnian iman dan juga dapat memberantas ajaran guru sesat. Ajaran dari guru palsu yang mengajarkan ajaran yang tentunya tidak sesuai dengan Injil. Ajaran yang tidak sesuai dengan Injil itu ternyata saudara sampai zaman sekarang tidak pernah berhenti mengancam iman dan kehidupan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati dengan orang-orang yang ingin menarik kita untuk apa? Untuk mengikuti dia dengan ajaran-ajaran sesat, dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Bukankah Tuhan Yesus jauh-jauh hari Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita tentu semuanya, waspadalah. Kita harus waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang katanya akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Dan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ketiga dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah oleh sebab itu dengan banyaknya ajaran-ajaran waktu itu dan juga zaman sekarang. Maka Timotius pada waktu itu dan sekarang mengingatkan kepada para pemimpin-pemimpin gereja. Ya, pemimpin gereja di sini adalah mungkin kalau saat ini pendeta, penginjil, para penatua, guru sekolah minggu. Pokoknya kita semua, saudara, para pemimpin gereja harus menjaga dan mengajaran ajaran yang sehat. Jadi kita punya tugas itu menjaga dan mengajarkan ajaran yang sehat. Nah apakah ajaran sehat itu? Saudara bertanya, ajaran sehat itu yang bagaimana? Saudara, ajaran yang sehat itu berdasarkan Injil. Maka di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-11 di sini katakan yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudara, jadi ajaran yang berdasarkan Injil. Ajaran yang alkitabiah. Saudara, ungkapan berdasarkan Injil itu mengkaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Maksudnya bahwa setiap pengajaran maupun ajaran itu harus sesuai dengan Injil. Tentang apa yang telah dilakukan Allah bagi manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Saudara, kalau kita ingin tahu apa yang kita percayai, kalau kita ingin tahu apa isi Injil, sebenarnya saudara, Injil itu berbicara tentang kehidupannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Itu Injil. Dan juga tentu pengajaran-pengajaran lainnya. Tapi saudara, sangat disayangkan. Pada waktu itu banyak orang-orang yang lebih menyukai apa? Omongan yang sia-sia. Itu di dalam 1 Timotius 1 ayat 6. Daripada mendengarkan Injil. Daripada mendengarkan ajaran yang sehat. Saudara, mereka lebih senang menyukai omongan yang sia-sia. Itu percakapan yang tidak berarti. Yang boleh dikatakan hanya menyenangkan telinga daripada mendengar ajaran yang sehat. Itu firman Tuhan yang murni. Saudara, sampai di sini waktu saya persiapan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini, saya seringkali absen jemaat. Ya, bukan absen hanya sekedar siapa yang nggak datang dan sebagainya. Biasanya kalau saya ketahui, nah saya bukan hanya sekedar absen, tetapi juga saya datang untuk membesuk, untuk cari tahu mengapa jemaat ini atau orang ini udah lama tidak datang. Walaupun sekarang enak ya, nggak usah datang by phone, kan tidak terganggu juga. Saudara tidak usah menyediakan makanan minuman kan by phone. Ya, tapi kalau lebih senang kalau kita bisa datang, karena kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Di dalam pembicaraan saya tanya, kenapa Bapak Ibu sudah lama tidak hadir di ibadah gereja Hosana? Aduh Bu, kalau udah aduh itu ceritanya pasti panjang. Ya, aduh Bu, ada tamu. Saya juga bingung, kenapa setiap hari Minggu itu ada tamu. Saya sampai kalau udah dekat ngomong, itu sekali-kali tamu tuh beritahu, maaf ya, saya mau ke gereja dulu, biar tamunya suruh duduk atau begini. Ada tamu. Alasan lain lagi, kenapa sudah lama tidak ke gereja? Aduh, di Hosana itu terlalu pagi gerejanya. Ini saya suka kesiangan saja. Padahal kan ada pilihan jam 7 kalau terlalu pagi. Jam 9.30, kalau masih terlalu pagi jam berapa? Jam 4 sore.
Ya, tetapi alasannya kesian. Lalu ada yang mengatakan lagi, waduh, setiap kali saya mau ke gereja, asma saya kambuh, atau encok saya kambuh dan sebagainya. Pokoknya berbagai alasan. Ya, saya ini hanya berseri-seri. Ya, saya hanya angguk-angguk. Oh gitu ya. Jadi nanti pulang kita doakan. Nah saudara, ternyata saya absen lagi. Saya pikir kenapa tamu itu kok tiap minggu datangnya ya. Lalu kenapa juga kesiangan itu terus tiap minggu. Kan bisa kita bangun rada sore begitu supaya bisa bangun pagi. Pokoknya itu mah hanya alasan. Karena dekat dengan saya. Ya, jujurlah. Dia mengatakan begini. Bu, saya bukan gak mau ke gereja Hosana. Kalau ke gereja Hosana itu saya pulang riut. Tahu riut? Pusing. Saya tanya, kenapa pusing? Waduh, khotbahnya itu terlalu dalam, tidak mengerti. Kalau stop di situ ya cukup ya. Lanjutkan lagi, tidak mendarat. Emangnya helikopter gitu. Ya, tidak mendarat. Lalu apa lagi? Tidak menyentuh dan lain-lain. Jadi saya datang ke gereja, pulang podo wae. Sama, datang, pulang juga sama. Tidak mendapatkan sesuatu. Tapi, nah itu kan kalau tapi juga panjang lagi kan. Tapi saya tidak akan panjang-panjang. Tapi kalau ke gereja sebelah, tahulah kira-kira yang dimaksud gereja sebelah itu mana ya? Saya ini kiri, nggak mungkin kanan kan? Karena mau pom bensin ya. Nah, tapi kalau ke gereja sebelah, langsung firman Tuhan yang disampaikan itu bisa dicerna. Udah kalau sampai dicerna ya tuh, ya udah ya, enggak terus lagi. Nah itu saudara kalau udah ngobrol dengan jemaatnya tuluy we-nya, sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau di Hosana ini yang diajarkan doktrin. Udah lagi apa? Pengajaran. Saya tuh datang suntup diajarkan tentang keselamatan, tentang Allah Tritunggal, Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya saudara, saya tidak mau banyak ngomong, saya angguk bukan ngantuk ya, tapi angguk. Nah, tentu saya akan sampaikan. Ya, kita nggak pernah mendengar keluh kesah Bapak Ibu jemaat. Nah, kami ada pertemuan hamba Tuhan tiap hari Rabu. Lalu kami juga ada rapat penatua dan juga majelis. Jadi kami sampaikan apa yang menjadi keluh kesah dari hati jemaat. Ya, kita juga memikirkan bagaimana supaya khotbah yang disampaikan itu bisa langsung dicerna, langsung aplikatif di dalam kehidupan dan sebagainya. Kita bukan gak mikirin saudara. Tapi saudara, akhirnya ambil satu kesimpulan. Kami para hamba Tuhan dan majelis termasuk di dalamnya penatua tetap sepakat. Saya akan sampaikan. Tetap sepakat untuk membina jemaat dalam memahami Alkitab secara benar. Ya, saya ulangi. Kami para hamba Tuhan dan majelis tetap sepakat untuk membina jemaat dalam memahami Alkitab secara benar dan sehat. Karena apa saudara? Karena ini suatu panggilan. Karena ini adalah satu tugas utama untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat. Yang harus disampaikan kepada jemaat. Tugas panggilan, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita mempunyai tugas, kita dipanggil untuk mengajar ajaran-ajaran yang sehat kepada setiap jemaat. Nah saudara, maka kita harus mengetahuinya. Oleh sebab itu, kalimat selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita ini menjaga, bagaimana kita ini mengajarkan ajaran yang sehat. Jadi kita juga harus menjaga ajaran yang sehat dan kita juga harus mengajarkan ajaran yang sehat itu kepada orang-orang lain. Maka yang pertama saudara, kita harus berpegang pada kebenaran Injil. Ya, jadi langkah yang pertama, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita mengajarkan.
ajaran yang sehat, itu kita harus berpegang pada kebenaran Injil. Nah, kalau saudara tadi sudah memperhatikan dengan teliti di dalam 1 Timotius pasal 4 yang telah kita baca, Paulus sekali lagi menyerang siapa saudara? Menyerang pengajaran sesat yang mulai tersiar di Efesus. Ajarannya itu adalah Gnostik, dan inti ajarannya Gnostisisme adalah bahwa roh itu baik adanya. Jadi ajarannya adalah roh itu baik adanya, dan materi pada hakikatnya jahat. Oleh sebab itu pengajar sesat itu melarang orang kawin, melarang orang nikah. Karena apa? Kalau orang yang nikah, orang yang kawin adalah karena apa? Karena kehidupan mereka tidak menerima, maksudnya karena kehidupan tidak menikah lebih rohani daripada menikah. Jadi katanya orang yang tidak menikah itu rohani daripada orang yang menikah. Jadi itu yang diajarkan pada waktu, maka dilarang orang untuk menikah. Ya, mereka juga menekankan bahwa manusia itu harus berpantang menikah. Harus, karena apa? Karena naruri tubuh jahat dan harus ditindas sama sekali. Nah, itu yang beredar pada waktu, ya, yang menyusup bahwa orang dilarang menikah. Lalu yang kedua, saudara, ajarannya apa? Ajaran yang disampaikan oleh pengajar sesat itu melarang makanan-makanan tertentu. Saya cari itu sampai sekarang itu ya, makanan-makanan tertentu apa, ya. Tetapi dikatakan pada waktu pengajar sesat melarang makanan-makanan tertentu, sebab makanan adalah materi katanya, dan karena itu jahat. Makanan melayani tubuh dan tubuh akhirnya jahat. Jadi dilarang makanan-makanan. Saudara, pengajar sesat menolak akan apa? Menolak akan karya ciptaan Allah. Bukankah Allah berfirman tidak baik kalau manusia seorang diri? Kan firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Mungkin saudara bertanya, ibu supaya dia seorang diri kok? Ya, kita harus baca bagian lain lagi. Tuhan mempunyai maksud tertentu. Ya, kenapa saya tidak merit begitu, atau banyak orang yang tidak merit? Ada maksud Tuhan. Nah, tapi kalau kita melihat dalam Kejadian, jelas sekali bahwa Allah mengatakan, Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Bahkan tidak saja sampai di situ dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara, Paulus menegaskan bahwa semua yang Allah ciptakan dan diberikan pada kita adalah baik sebenarnya. Baik, termasuk perkawinan, termasuk makanan. Yang penting, saudara, kalau kita menerima makanan, kalau kita makan makanan, yang penting diterima dengan ucapan syukur. Itu di ayat yang keempat. Saudara, Paulus sungguh menjaga ajaran yang sehat. Paulus sungguh mengerti ajaran yang sehat. Bukankah setiap hari Minggu, ya, para hamba Tuhan, ya, melalui mimbar ini telah mengajarkan kebenaran Injil. Saudara telah mendapat ajaran yang sehat. Oleh sebab itu, saudara harus memegang teguh pada kebenaran Injil. Bukan saja memegang teguh kepada kebenaran Injil, tetapi saudara harus mempertahankan Injil terhadap serangan berbagai ajaran sehat. Nah, maka kita tidak bosan-bosannya memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Injil. Supaya apa? Supaya kita pun ketika ada ajaran-ajaran yang menyusup, yang datang kepada kita, maka itu kita sudah kuat karena kita mempunyai Injil. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kita menjaga dan mengajarkan ajaran yang sehat. Yang kedua,
kita harus benar-benar mengerti. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus benar-benar mengerti. Mengerti apa? Tentang pokok-pokok iman. Harus mengerti tentang dasar-dasar iman yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab, itu di ayat yang 6. Maka saudara-saudara, salah satu syarat orang yang mau dibaptis di Hosana, baptis dewasa, atau yang mau disiri, atau yang mau di atas tesi masuk, harus ikut kelas apa? Kateksasi. Tapi banyak orang yang tidak mau, khususnya bagi mereka yang sudah dibaptis di salah satu gereja, ketika mau pindah ke tempat ini disuruh kelas kateksasi, protes. Bu, kan saya sudah dibaptis. Kan saya juga sudah ikut kateksasi. Kenapa saya harus ikut lagi kateksasi di gereja ini? Itu kan yang sering kali dilontarkan. Tapi saya mengatakan demikian. Memang itu adalah syarat mutlak. Salah satu syarat. Karena apa? Tujuan kelas kateksasi agar orang mengerti. Perhatikan, mengerti pokok iman kepercayaan kita. Jangan satu kali ada orang yang belum percaya kepada kita, dia tanya tentang iman kita, tentang kepercayaan kita. Nanti dulu ya, saya tanya dulu ke pendeta Sufai, itu kabur meninggal. Saudara, nah yang diajarkan tujuannya itu agar orang mengerti akan pokok kepercayaan kita. Misalnya apa? Tentang siapa Kristus yang kita percayai. Saudara-saudara, kalau ada waktu saya menginjili, kalau ada orang yang mengatakan begini, wah udahlah banyak jalan menuju rumah. Betul, banyak jalan menuju rumah. Ya udah, makanya banyak jalan menuju Roma. Saya jalannya ke sini, jalan ke sini, tapi nanti akhirnya saya masuk ke surga. Oh, kasih tidak bisa. Karena firman Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus sendiri. Tidak walau alam, mudah-mudahan. Tidak, jelas sekali. Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada yang sampai kepada Bapa. Nah saudara, kalau kita pokok-pokok iman yang begini, soal kepercayaannya kita masih pelentat-pelentut begitu ya. Maka saudara tidak heran kalau ada orang yang memberikan ajaran-ajaran, itu kita cepat terumbang-ambing. Nah saudara, maka kita harus mengerti pokok iman. Itu pokok iman kepercayaannya. Itu yang diajarkan, yang menjadi dasar di dalam kelas kateksasi. Itu tentang siapa Tuhan yang kita percaya. Tentang keselamatan, tentang kebaptisan, dan lain sebagainya. Itu harus kuat. Nah setelah itu nanti kita ikut lagi kelas yang lebih lanjut. Itu kelas STUJK. Nah saudara-saudara, orang aja ya yang sudah menerima atau yang sudah ikut kelas kateksasi aja dan akhirnya dibaptis atau sini dan sebagainya, itu bisa goncang. Contohnya ya, di dalam kelas kateksasi itu diajar salah satu pokok iman tentang baptisan. Ya, baptisan itu kan hanya lambang ya, kita percaya, tapi mau itu satu perintah yang harus mau tidak mau sebagai orang yang ikut Yesus seperti percaya harus dibaptis. Nah gereja kita baptisannya bagaimana? Dipercik, cik gitu ya. Jadi tidak diselam. Nah, nggak tahu bagaimana satu kali jemaat itu pindah ke satu gereja. Karena mau merit, karena satu pasangannya gereja tertentu. Nah, terus karena mungkin pindah keluar kota dan sebagainya. Yang saya sedih, ada banyak jemaat yang akhirnya dibaptis ulang. Kata saya, apakah Bapak Ibu tidak bisa mempertahankan? Habis gimana Bu kalau saya nggak dikawinkan? Maksudnya diberkati di gereja. Karena tidak diakui baptisan percik. Harus dijemurin, harus diselam. Nah, kalau Islam ya udah rame-rame, kalau harus seperti Tuhan Yesus harus pergi ke Yordan ya. Di sana tuh bau pesing saudara. Airnya. Nah saudara, tetapi itulah. Ya yang sudah ikut kelas kateksasi aja, yang sudah tahu pokok iman, saudara lemah digoncangkan iman. Apalagi kalau nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Maka saudara kita harus mengerti tentang pokok-pokok iman. Waktu kita membaca setiap minggu
pengakuan iman rasuli saya tidak mengerti. Padahal kita udah ajarkan pengakuan iman rasuli itu apa diuraikan. Supaya apa? Kita tidak asal asbun, atau enggak asbun. Asal bunyi, asal ngomong. Tetapi begitu kita mengucapkan, apakah kita benar punya satu keyakinan tentang apa yang kita bacakan. Atau yang kita hafalkan. Nah itu saudara. Lalu yang ketiga, itu kita harus memperhatikan kehidupan rohani. Ya, maka kita lihat ayat 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua yang mendengarkan engkau. Jadi saudara, bagaimana menjaga, mengajarkan ajaran saya? Kita harus memperhatikan kehidupan rohani. Jadi kita juga harus memperhatikan. Maka di sini katakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Memang kalau dilihat kelihatan seolah-olah ini diberikan kepada pendeta, penginjil, penatua atau mungkin guru-guru semilu. Tapi untuk kita semua. Kita juga harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Warren ya dalam bukunya Setia di dalam Kristus mengatakan, selidikilah hati Anda sendiri dengan firman Tuhan. Ya. Dia mengatakan saudara, kita harus menyelidiki hati Anda sendiri. Dengan apa saudara? Dengan firman Tuhan, dengan Injil. Saudara perhatikan Paulus menempatkan ungkapan dirimu sendiri itu lebih dahulu daripada ajaran. Yang penting diri sendiri. Baru setelah itu ajaran. Saudara Paulus memberikan peringatan yang sama juga kepada para penatua di Efesus. Jagalah dirimu. Nah maka saudara sebagai hamba Tuhan. Kita juga kan hamba Tuhan semua ya. Dapat saja kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Bahkan mungkin yang rohani dengan pelayanan-pelayanan. Sehingga melalaikan diri sendiri. Melalaikan akan kehidupan rohani sendiri. Itulah sebabnya Paulus saudara kepada Timotius. Anak rohaninya mengatakan awasilah dirimu dalam tekun beribadah. Jadi dengan awasi dirimu dengan apa? Dengan tekun beribadah. Saudara, jadi mau tidak mau saudara, kalau kita mau menjaga, mengajarkan ajaran yang sehat, mau tidak mau saudara kita harus tekun beribadah. Ya. Bukan saja tekun beribadah setiap minggu datang, mendengarkan firman Tuhan. Udah itu pulang, ya udah goodbye ya. Tetapi kita juga harus tekun dalam baca Alkitab. Baca Alkitab seperti orang Beria. Dikatakan setiap hari menyelidiki kitab suci. Ngapain menyelidiki kitab suci? Yaitu apakah semuanya itu benar. Menyelidiki kitab suci. Apakah semuanya itu benar. Sehingga kalau ada ajaran yang lain. Yang disampaikan pada orang-orang Berea atau mungkin kepada kita ya. Kita tahu kok aneh ya. Alkitab tidak mengatakan demikian. Jadi saya salut dengan beberapa jemaat. Yang kalau ngobrol dengan saya. Bu saat ini lagi tren-trennya ya. Ada ajaran. Apa ya. Yang sekarang yang baru itu tuh. Kristen progresif. Ya. Saudara mungkin tanya, apa Ibu? Saya tidak akan bahas karena pendeta Antoni sedang membahas di STUJ. Ya, 2 kali pertemuan bahas dengan tuntas apa itu Kristen progresif. Jadi saudara kalau mau tidak ada istilah terlambat. Lihat YouTube yang pertama, tapi yang kedua hari Kamis ini kita harus lihat. Di sana dibahas dengan tuntas tentang Kristen progresif. Kan itu Ibu ada Kristennya, betul Kristennya ada. Tapi Kristen yang bagaimana? Maka saudara kita harus baca Alkitab. Alkitab itu untuk mendeteksi ajaran yang tidak sehat. Saya ulangi. Jadi Alkitab ini untuk mendeteksi ajaran yang tidak sehat. Jadi kalau ada yang tidak sehat.
yang datang ke kuping kita, kita tahu, enggak benar karena Alkitab mengatakan begini. Saudara, permisi tanya ya, saya nggak nyebut-nyebut sebagai hamba Tuhan. Bagaimana saat teduh saudara saat ini? Baik, bagaimana saat teduh saudara saat ini? Bu, saya itu masih saat teduh loh Bu, kalau ingat. Saudara, kita sudah memasuki bulan Oktober. Radio Mason, Suara Indah, berkali-kali mengatakan 100 hari atau 90 hari lagi. Kita akan memasuki tahun 2025. Begitu saya dengar itu karena berkali-kali saya tersentak. Sebentar lagi kita sudah menutup tahun 2024. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Tapi permisi tanya saudara, bagaimana saat teduh Bapak Ibu? Apakah yang seperti saya katakan terus di mimbar, terus berkutik di Keluaran. Tidak mau ke luar-luar. Terus berkutik Keluaran. Yang seharusnya buruk keluar. Seharusnya sekarang udah mau tamat tuh mungkin. Udah harusnya saudara udah. Karena mungkin target 1 tahun membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Boro-boro masuk ke perjanjian lama. Itu di Keluaran terus berkutik. Jadi saya hanya tanya, bagaimana saat teduh? Maka tidak heran banyak orang Kristen gering. Tahu gering? Sakit. Sakit apa? Rohani. Karena apa? Karena tidak bisa diisi. Rohani kita tidak diisi oleh firman Tuhan. Hanya dapatnya seminggu sekali. 1 tahun berapa minggu Bapak Ibu? Mau tes aja. Berapa minggu? 54 ya. Ya saudara, coba bayangkan. 1 tahun hanya berapa minggu yang kita lihat. Maka tidak heran banyak orang Kristen yang sakit. Nah oleh sebab itu pagi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan agar kita tidak lengah. Karena ajaran-ajaran sehat, ajaran-ajaran tidak sehat maksud saya, akan terus bermunculan. Saya tidak tahu nanti udah Kristen progresif, nanti Kristen apa lagi begitu ya. Akan bermunculan. Ya, sepanjang zaman. Dan tidak berhenti mengancam iman dan kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, sebaiknya saudara punya pembekalan diri. Yaitu belajar terus firman Tuhan. Belajar terus firman Tuhan seperti jemaat di Berea. Dan sebagai pemimpin gereja kita diingatkan akan panggilan dan tugas utama bagi gereja. Ialah menjaga dan mengajarkan ajaran yang sehat. Sambil kita memperhatikan, jangan lupa, kehidupan kerohanian kita. Jangan sampai kehidupan kerohanian kita kering. Nah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu keras, yang menegur kami semua. Agar kami yang mengaku diri sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, sebagai orang Kristen, tidak mengabaikan akan kehidupan rohani kami. Akan kepercayaan kami kepada Tuhan. Tuhan tolong, biarlah kami selalu rindu untuk saat teduh belajar akan firman Tuhan. Karena itulah satu-satunya yang bisa mendeteksi kalau ada ajaran-ajaran yang datang, yang mempengaruhi kami tahu mana yang benar. Tuhan tolong berikanlah kepada kami kehausan untuk belajar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lewat sarana yang disediakan di gereja kami itu ada STUJ. Biar kiranya Tuhan tolong agar kami tidak lewati, tapi kami boleh semakin hari semakin mengerti siapa Tuhan yang kami percaya. Kira apa yang sudah kami dengar, kiranya Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.